Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Taryanti dengan NIM 21085510001 dari program studi farmasi. Kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai pengukuran suhu secara oral. Sebelumnya, suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Meskipun dalam kondisi tubuh yang ekstrim selama melakukan aktivitas fisik. Mekanisme kontrol suhu manusia tetap menjaga suhu inti atau suhu jaringan dalam relatif konstan. Nah, suhu permukaan berfluktuasi itu bergantung pada aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Karena fluktuasi suhu permukaan ini, suhu yang dapat diterima berkisar antara 36 derajat Celcius atau hingga 38 derajat Celcius. Nah, fungsi jaringan dan sel tubuh paling baik dalam rentang suhu yang relatif sempit. Adapun pengukuran secara oral yaitu pengukuran yang dilakukan di dalam mulut, lebih khususnya dalam lidah di bawah lidah dikarenakan daerah ini terdapat mukosa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niputu Pradnya Paramita Utami dengan NIM 21085510026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara pengukuran suhu tubuh secara oral menggunakan termometer digital. Nah, adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada termometer digital, kemudian ada tisu yang sudah dibasahi menggunakan air panas, serta ada hand sanitizer. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, kita perlu mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir. Atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, selanjutnya kita juga perlu membersihkan area tip sensor pada bagian termometer menggunakan alkohol swab atau bisa menggunakan tisu yang sudah dibasahi menggunakan air panas. Jadi saya pakai tisu yang sudah dibasahi menggunakan air panas. Nah, selanjutnya agar termometer ini bisa menyala, kita perlu menekannya pada bagian tombol on. Nah, setelah itu di sini pasti akan tertera L dan juga derajat Celcius yang artinya termometer ini dapat dipakai. Nah, adapun langkah-langkah kita melakukan pengukuran itu, kita membuka mulut, lalu kita meletakkan area ujung termometer ini atau tap sensor pada bagian bawah lidah sedekat mungkin dengan head pocket. Nah, selama pengukuran berlangsung, kita harus menutup mulut kita hingga nantinya terdengar suara bip-bip yang artinya pengukuran sudah selesai dan hasil pengukuran suhunya akan tertera pada bagian layar termometer. Jadi kita langsung saja lakukan pengukurannya. Kita tekan dulu dan sudah muncul 36. Nah, sudah muncul L dan juga derajat Celcius yang artinya termometer ini dapat kita gunakan. Nah, tadi sudah terdengar suara bip-bip dan hasilnya sudah terlihat pada bagian layar termometer yaitu sebesar 36,9 derajat Celcius. Nah, setelah digunakan kita juga perlu
menekan tombol off, dan jangan lupa untuk membersihkan bagian area tap sensor dari termometer digital untuk mencegah penularan kuman menggunakan tisu yang sudah dibasahi menggunakan air panas. Nah, selanjutnya kita simpan pada tempat dari termometer ini. Kita simpan pada kotaknya. Dan jangan lupa untuk membersihkan tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, atau kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Baik, sekian cara pengukuran suhu tubuh secara oral menggunakan termometer digital. Jadi ini sebelum beraktivitas. Selanjutnya, setelah saya melaksanakan aktivitas fisik, saya ukur kembali suhu tubuh saya secara oral menggunakan termometer digital. Nah, untuk alat-alat dan bahan serta langkah praktikumnya sama seperti tadi. Yang pertama, kita bersihkan tangan menggunakan sabun serta air mengalir, atau juga kita bisa menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, kita siapkan termometer digital. Nah, pertama-tama kita bersihkan area tip sensornya pada bagian ujung termometer digital menggunakan alkohol swab, atau bisa menggunakan tisu yang sudah dibasahi menggunakan air panas. Nah, tujuannya untuk mencegah penularan kuman. Jadi di sini saya menggunakan tisu yang sudah dibasahi menggunakan air panas. Nah, selanjutnya untuk penggunaan termometer digital, pertama-tama kita tekan tombol on agar termometer digital ini dapat digunakan. Selanjutnya pada layar akan timbul L dan juga derajat Celcius yang menandakan siapnya digunakan termometer ini. Nah, lalu penggunaannya kita buka mulut, lalu kita letakkan tip sensor dari termometer digital ini pada bagian bawah lidah sedekat mungkin dengan head pocket. Selama pengukuran berlangsung, kita tutup mulut dan usahakan jangan berbicara sampai nantinya terdengar suara bip-bip yang menandakan pengukuran suhu telah usai dan hasilnya akan tertera pada bagian layar termometer digital. Baik, kita langsung saja lakukan pengukurannya. Nah, jadi sudah terdengar suara bip-bip dan hasilnya juga sudah terlihat, yaitu sebesar 36,8 derajat Celcius. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa terjadi penurunan suhu dari 36,9 derajat Celcius
dan setelah beraktivitas menjadi 36,8 derajat Celcius. Nah, hal ini disebabkan karena saat beraktivitas saya mengeluarkan keringat yang membantu penurunan suhu tubuh. Nah, setelah penggunaan termometer ini, kita tekan tombol off dan bersihkan pada bagian ujung termometer atau bagian tip sensor menggunakan alkohol swab atau dapat menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan air panas. Selanjutnya, kita simpan pada tempatnya. Dan jangan lupa untuk membersihkan tangan menggunakan sabun serta air mengalir atau kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, sekian cara pengukuran suhu secara oral menggunakan termometer digital. Perkenalkan, nama saya Natali Krisanti Sukandar dengan NIM 2108551. Secara umum, termometer aksila merupakan termometer yang digunakan pada bagian ketiak atau aksila. Pengukuran suhu pada ketiak sesungguhnya tidak seakurat pengukuran oral ataupun rektal. Namun, pengukuran suhu pada ketiak ini lebih sering dan paling mudah dilakukan ketika kita pergi ke tempat fasilitas kesehatan yang ada. Pengukuran suhu pada ketiak ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 10 menit. Jika terlalu terburu-buru untuk mencabutnya, hasil yang diperoleh tidak akan akurat. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat tersebut, kita dapat menggunakan termometer di kedua ketiak dan ambil rata-rata dari hasil pengukuran tersebut. Pengukuran suhu di ketiak biasanya lebih rendah dibandingkan area tubuh lainnya, yaitu sekitar 36,5 derajat Celcius. Sebelum menggunakan, pastikan ketiak dalam keadaan kering dan tempatkan termometer ke tengah ketiak lalu dekap dengan kuat sehingga panas tubuh terperangkap. Lalu, tunggu hingga berbunyi dan menunjukkan hasil. Umumnya, pengukuran suhu pada ketiak atau aksila dapat dilakukan dengan menggunakan termometer digital yang merupakan pengukuran suhu yang dilakukan oleh sirkuit elektronik bernama termistor atau sejenis resistor yang dapat mengubah impuls temperatur menjadi arus listrik. Termometer digital ini juga dapat mengukur suhu tubuh secara oral maupun rektal. Hasilnya juga cukup cepat, sekitar 10 hingga 15 detik. Kekurangan dari termometer ini adalah di bagian ujungnya yang terbuat dari nikel yang dapat menyebabkan alergi. Hal tersebut dapat dihindari dengan menggunakan termometer digital dengan berujung bersepu emas atau logam mulia yang lain. Dan akurasi dari termometer digital ini juga terbilang cukup baik. Perkenalkan, nama saya Gracia Laura Burusiombing dengan NIM 210855122. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan termometer air raksa. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah termometer air raksa, tisu atau kapas, dan alkohol. Sebelum digunakan, bersihkan termometer, terutama bagian ujung yang berisi air raksa dengan cairan pembersih yang mengandung alkohol. Lalu, kibas-kibaskanlah ujung termometer yang tidak berisi air raksa beberapa kali dengan cukup kuat. Gunanya, agar seluruh air raksa kembali ke tabungnya atau berada di bawah angka 35 derajat Celcius. Lalu, angkat sedikit lengan dan selipkan termometer di sela-sela ketiak dalam keadaan terjepit. Pastikan bagian ujung termometer menyentuh kulit ketiak. Setelah 3-5 menit, ambil termometer dari ketiak dan bacalah ujung air raksa yang menunjukkan hasil dari pengukuran suhu tubuh.
Setelah itu, kembalikan suhu pada termometer agar berada di bawah angka 35 derajat Celcius, lalu bersihkan kembali ujung termometer yang berisi air raksa dengan menggunakan alkohol. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah termometer air raksa, tisu atau kapas, dan alkohol. Untuk cara penggunaannya, setelah berkegiatan atau olahraga, sebelum digunakan, bersihkan termometer, terutama bagian ujung yang berisi air raksa dengan cairan pembersih yang mengandung alkohol. Lalu, kibas-kibaskanlah ujung termometer yang tidak berisi air raksa beberapa kali dengan cukup kuat. Gunanya, agar seluruh air raksa kembali ke tabungnya atau berada di bawah angka 35 derajat Celcius. Lalu, angkat sedikit lengan dan selipkan termometer di sela-sela ketiak dalam keadaan terjepit. Pastikan bagian ujung termometer menyentuh kulit ketiak. Setelah 3-5 menit, ambil termometer dari ketiak dan bacalah ujung air raksa yang menunjukkan hasil dari pengukuran suhu tubuh. Setelah itu, kembalikan suhu pada termometer agar berada di bawah angka 35 derajat Celcius, lalu bersihkan kembali ujung termometer yang berisi air raksa dengan menggunakan alkohol. Perkenalkan, nama saya Niwayan Arnita Rama dengan NIM 21085511024. Di sini saya akan menjelaskan tentang termometer rektal. Termometer rektal adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh pada rektum atau anus. Suhu rektal umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan suhu tubuh yang diukur pada bagian tubuh lain. Hal ini mungkin disebabkan karena aliran darah yang rendah dan tingginya isolasi pada rektum atau anus sehingga pelepasan panas relatif lebih rendah. American Academy of Pediatrics merekomendasikan pengukuran suhu rektal untuk anak-anak dan bayi di bawah usia 3 tahun. Hal ini karena dapat memberikan hasil bacaan yang lebih akurat. Termometer rektal memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya yaitu dapat memberikan hasil bacaan yang lebih akurat jika dibandingkan dengan pengukuran suhu tubuh di bagian tubuh lain. Dan kekurangan yang dimiliki yaitu perlunya sanitasi yang tinggi ketika hendak melakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan termometer rektal, mengingat adanya bakteri E. coli pada anus yang dapat menyebabkan infeksi.
Perkenalkan, nama saya Agung Triarsika Pratiwi dengan NIM 21085511025. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer digital melalui rektal atau dubur. Yang pertama, pastikan tangan kita dan juga termometer yang akan kita gunakan dalam keadaan bersih, khususnya pada bagian ujung termometer, yang mana akan digunakan pada pengukuran suhu nanti. Dan yang kedua, baringkan tubuh dengan posisi menyamping, dengan posisi kaki bagian atas diangkat ke depan hingga sejajar dengan perut. Lalu selanjutnya lumasi ujung termometer dengan menggunakan pelumas seperti gel, dan hidupkan termometer dengan cara memencet tombol yang ada pada termometer. Setelah termometer dihidupkan, masukkan termometer yang sudah dilumasi tadi ke dalam dubur, kira-kira sedalam 1-2 cm. Dan tunggu selama 2-5 menit atau sampai termometer berbunyi. Dan pada saat pengukuran, pastikan kita tidak banyak bergerak karena itu akan dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran suhu tersebut. Dan setelah termometer berbunyi, cabut termometer perlahan dan hasil pengukuran akan terlihat pada layar yang tertera pada termometer. Dan setelah termometer digunakan, bersihkan termometer kembali. Bisa dibersihkan dengan menggunakan air dan sabun ataupun sejenisnya. Lalu simpan termometer kembali pada tempatnya. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Anandaika Putri dengan NIM 21085551023. Di sini saya akan menjelaskan tentang termometer telinga digital. Termometer telinga digital merupakan suatu termometer yang telah memanfaatkan sinar infrared atau sinar inframerah untuk mengukur suhu tubuh melalui telinga, lebih tepatnya pada gendang telinga atau membran timpani. Dalam pengukuran suhu tubuh melalui telinga dengan menggunakan termometer telinga digital mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, jika diposisikan dengan baik dan benar, termometer telinga digital akan cepat menunjukkan hasil dari pengukuran tersebut. Yang kedua, termometer telinga digital nyaman digunakan untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan, anak-anak, dan juga orang dewasa. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, penggunaan termometer telinga digital sangat tidak direkomendasikan untuk bayi yang baru lahir maupun bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Yang kedua, akurasi suhu dapat terganggu oleh adanya kotoran telinga dan kelembaban dari telinga. Sebelumnya, perkenalkan saya Niketut Prida Murti Janingsih, NIM 21085551019. Kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai bagaimana cara pengukuran suhu menggunakan alat termometer timpani. Baik, alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum kali ini, yang pertama ada termometer timpani, yang kedua ada hand sanitizer, dan yang ketiga ada tisu. Nah, adapun langkah-langkah untuk melakukan praktikum ini, pertama-tama kita bersihkan tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Setelah tangan kita bersih, kita tarik bagian atas daun telinga ke atas dan ke belakang. Selanjutnya, kita masukkan perlahan ujung termometer ke dalam saluran telinga menuju gendang telinga. Sensor harus mengarah ke saluran telinga. Selanjutnya, setelah termometer berada di posisinya, kita hidupkan dan tunggu sampai ada tanda bahwa pembacaan selesai. Langkah kelima, lepas termometer dan kita baca suhunya. Dan langkah terakhir, kita bersihkan ujung termometer setiap selesai digunakan.
Perkenalkan, nama saya Ninyo Manoyo Budi Erlangga Santi dengan NIM 2108551020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan termometer gun. Penggunaan termometer gun atau tembak dianggap lebih efektif dan praktis ketimbang termometer jenis lainnya. Berbeda dengan termometer raksa atau digital yang menggunakan prinsip rambatan panas secara konduksi. Termogun ini menggunakan rambatan panas melalui radiasi. Energi radiasi dari permukaan tubuh ditangkap dan diubah menjadi energi listrik, kemudian ditampilkan dalam bentuk angka digital pada termogun. Selain karena kecepatannya, termometer tembak juga dapat digunakan untuk mengukur suhu permukaan dari jarak jauh, sehingga penggunaannya tidak perlu melakukan kontak fisik dengan orang-orang yang akan diperiksa. Meski demikian, penggunaan termometer tembak harus digunakan pada jarak yang tepat, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, agar dapat membaca suhu tubuh seseorang secara akurat. Penggunaan termometer gun yang efektif yakni penggunaan di dahi, karena biasanya sekarang banyak yang menggunakan pada punggung tangan. Termometer gun ini bisa digunakan di dahi dan di pergelangan tangan. Adapun langkah penggunaannya, yang pertama, nyalakan tombol on pada termometer gun. Di layar akan tertulis L0 atau 0 sampai 5. Lalu arahkan termometer ke dahi. Lalu hasilnya akan keluar dan terlihat pada layar termometer.